menggunakan hewan berkarakter kuat, sering digunakan partai politik dan masyarakat untuk menunjukkan kekuatan mereka. Gajah yang diambil oleh PSI sama dengan banteng di PDIP, binatang darat yang sangat kuat. Lebih jauh bahas soal gajah, dalam kisah Mahabharata merupakan tunggangan dari Baladewa. Baladewa memiliki watak yang keras, tapi pemaaf dan bijaksana, mirip-mirip dengan Jokowi. Baladewa memiliki dua senjata sakti, yaitu Menggolo dan Alugoro. Apakah ini kode senjata Jokowi adalah Kaisang dan Gibran? Terkesan seperti cocok logisnya. Baladewa adalah guru bagi Bima dan Duryodhana dalam bermain gadah. Baladewa sendiri tidak mati, tapi moksa, dia merupakan titipan dewa keselamatan. Berbicara tentang gajah, yang bisa mengalahkan gajah dalam suite adalah semut. Apakah banteng akan berganti logo? Dari banteng menengok menjadi semut. Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Bukan oleh Presiden Jokowi. Ini mirip dengan lelakon raja-raja Jawa zaman dulu. Menginformasikan dan menyampaikan sesuatu menggunakan simbolisasi. Dan ini lekat dalam budaya Jawa yang memang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Maka akan seperti apa? Apakah logo yang akan dipilih memberikan kejayaan kepada partai yang akan dipimpin oleh anaknya? Atau ini hanya akan menjadi kegagalan dari banyak partai kecil? Yang berikutnya, kan hewan yang memiliki karakteristik kuat adalah langkah yang digunakan oleh banyak partai politik dan juga gerakan masyarakat untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dan mengapa gajah? Tentu saja ada banyak alasan, tapi ini memang belum di-spill. Tapi saya bisa mengerti, kalau secara mudah kita akan tahu bahwa gajah tersebut itu memiliki kesamaan dengan banteng karena sama-sama hewan darat. Logo yang lainnya seperti Raja Wali itu sudah digunakan ya sama Partai Nasdem ya. Terus kemudian Garuda oleh Partai Gerindra. Nah, maka ini hewannya ini hewan yang ada di daratan. Sama-sama berkaki 4. Tapi jika banteng biasanya beratnya cuma 1 ton, gajah ini rata-ratanya itu beratnya adalah 5-6 ton. Yang artinya walaupun memiliki tanduk, tapi gajah juga memiliki gading. Dan ini sesuatu yang ya jelas kalau mereka harus bertarung 1 lawan 1, saya pikir gajah ini memiliki kekuatan yang lebih besar. Tapi lebih dari itu saya mencoba untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Gajah ini apa? Ternyata gajah ini dalam legenda Mahabharata adalah tunggangan dari Prabu Baladewa. Ini adalah seorang tokoh pewayangan yang sangat dihormati. Bahkan dalam perang Baratayuda, dia tidak memilih pihak. Not picking a side. Dia nggak memilih ke Pandawa, dia nggak milih ke Kurawa. Dan nih saya bacakan tokoh pewayangan yang merupakan kakak dari Prabu Kresna. Dikenal sebagai Balarama dalam mitologi Hindu. Dan dia ini memiliki beberapa sifat yang khas. Dikenal dengan watak keras, tapi juga pemaaf dan bijaksana. Nah, apakah ini akan berkaitan dengan kasus ijazah palsu? Tapi kan kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah melalui banyak sekali hinaan, cercaan selama 10 tahun plus menuju ke 1 tahun ini, itu pun nggak kunjung sirna. Bahkan membuat beliau ini semakin kuat. Nah, gajah ini itu tunggangannya Baladewa. Bukan dia. Artinya, Jokowi ini tidak akan pernah menjadi ketua umum. Tapi ini adalah, kalau dibilang itu sarananya beliau ini untuk mengarungi peperangan politik yang memang saat ini ada. Nah, dan memiliki 2 senjata sakti, yaitu Nenggala dan Alugora. Ini menunjukkan kalau dia punya Kaisang dan Gibran. Mungkin ini terkesan cocok logi, tapi saya yakin Pak Jokowi, ini kalau nonton ini, pasti akan tersenyum-senyum karena saya akhirnya bisa membongkar pemikiran beliau. Bahkan Baladewa ini adalah yang mengajari Bima dan Duryodhana. Ini satu Pandawa, satu lagi Kurawa dalam bermain gada. Bahkan di akhir ceritanya, dia ini nggak mati, tapi moksa. Dalam beberapa versi, Baladewa dipercaya sebagai titisan Sang Hyang Basuki, yaitu dewa keselamatan. Bahkan kalau kita mau menarik lagi, ini banyak kesamaannya karena Baladewa ini saat akan lahir, dia ini sempat akan dibunuh oleh musuh dari ibundanya. Sehingga saat itu karena mengetahui bahwa akan lahir bayi yang hebat, maka bayi-bayi yang lahir itu dibunuh saat itu. Nah, tapi akhirnya dia memiliki sebuah kesaktian memindahkan dirinya. Jadi janinnya ini berpindah ke wanita yang lain. Dan kita tahu Pak Jokowi ini lahir dari Ibu Mega, tapi dia ternyata sekarang berpindah ke tempat yang lainnya. Maka ada banyak sekali hal-hal yang ini mustahil kalau enggak dicocokkan
dengan cerita yang ada ini tadi. Nah, kalau warna merah, saya pikir ya semua partai politik pasti ada kandungan warna merah. Karena kalau hanya hitam dan putih saja, kalau saya kira ya ini kurang sebuah keberanian atau sebuah tujuan untuk bisa menyampaikan ideologi yang mereka miliki. Yang akan jadi sasaran dari partai berlogo gajah ini, selain anak-anak muda yang merupakan simpatisan dari PSI yang lama, ini dia pasti juga menyasar kepada itu tadi, barisan sakit hati PDIP yang selama ini itu jumlahnya nggak sedikit loh, ada banyak. Karena banyak partai-partai pecahan PDIP ini yang akhirnya layu sebelum berkembang. Nah, harapannya ini akan bisa ditarik, memperkuat di sana, dan melahirkan sebuah kekuatan politik yang baru. Tentu saja harus dan sangat khawatir karena penggembosan ini pasti akan terjadi. Bahkan tidak hanya dari yang sakit hati. Anggota partai yang lainnya, kader partai yang lainnya, yang merasa dirinya ini kurang berkembang, ini memiliki sebuah pilihan yang lain untuk ikut serta di sana. Dan seperti biasanya, partai baru mengembuskan sebuah harapan yang baru, masyarakat pun itu pasti memiliki harapan yang juga ingin disampaikan. Maka ini jadi sebuah perlabuhan politik kepada kader-kader senior yang mungkin karirnya itu nggak terlalu berkembang di PDI. Kaderisasi di partai ini itu belum terjadi. Dan di saat seperti sekarang ini, ketokohan dari Pak Jokowi yang terpancar pada Kaisang, ini memang lebih diperlukan untuk mengestablis atau menguatkan pondasi dari partai ini terlebih dahulu sebelum mereka ini berkiprah atau menunjukkan aksinya. Saya kira seumur hidup Pak Jokowi di partai ini itu akan jadi Dewan Pembina. Karena partai ini adalah Jokowi dan hembusan nafas Jokowi akan kuat sekali. Dan saya kira apapun yang ada dalam PSI Mawar, yang kalau dulu orang selalu menganggap partai ini cenderungnya itu kepada non-muslim, betul ya? Ini akan hilang dan ini akan menjadi partai nasionalis baru yang hembusannya itu mungkin kalau boleh kita bilang adalah versi milenial dan Gen Z-nya dari PDIP. Pemilihan pasti berjalan dengan fair, tapi ya Kaisang masih kuat menduduki pilihan dari banyak para anggotanya ini tadi. Dan ini sesuatu yang wajar, karena Pak Jokowi masih memiliki elektabilitas dan popularitas yang sangat tinggi. Sesuatu yang saya harap juga menjadi perhatian dari PSI. Dan dengan segala hormat, tanpa mengecilkan kapabilitas politik dari Kaisang dan Gibran, saya ingin katakan bahwa mereka berdua ini memang belum saatnya memimpin sebuah partai. Apapun itu. Dengan segala hormat. Di bawahnya itu sebenarnya ada orang-orang seperti Grace Natali dan yang lain-lain yang saya kira ini akan lebih pantas. Tapi kembali lagi, dalam manuver politik, pilihan untuk menentukan siapa ketum dan ketokohan Pak Jokowi ini masih sangat penting. Saya melihat bahwa satu-satunya jalan yang akan bisa ditempuh partai ini adalah saat ini menjadikan Gibran atau Kaisang ini menjadi pentolan dari partai ini tadi. Tetapi dengan menjadikan mereka berdua ada di sini juga, ini adalah sebuah pertanda bahwa berikutnya mereka ini tidak boleh lagi menjadi pentolan partainya. Dan apapun itu harus dipilih, tapi dengan sebuah klausel di mana mereka berdua ini tidak boleh lagi. Agar bisa membuktikan klaim yang mereka selama ini gembar-gemborkan bahwa PSI adalah partai super terbuka yang memang semua orang memiliki kesempatan yang sama. Bu Mega menaikkan Pak Prabowo dan menjadikan Mas Ganjar sebagai wakilnya. Saya pikir Pak Jokowi masih akan berkarir di PDIP bersama anak-anaknya dan mantunya. Jokowi tidak memiliki dendam apapun kepada PDIP karena Pak Jokowi di sini hanya menunaikan janjinya kepada Pak Prabowo yang saat itu sudah mengokekan untuk menjadi Menteri Pertahanan dan didukung di Pilpres yang berikutnya. Yang pada kenyataannya ternyata partai memutuskan berbeda melalui ketua umumnya. Jadi kalau masih ada sebuah muatan emosional seperti dendam dan juga amarah dalam melakukan perpolitikan, saya pikir sama dengan mereka menggali kuburannya sendiri. Tapi tentu saja memiliki sebuah tujuan yang lebih jauh daripada apa yang kita bisa pikirkan. Tapi kalau kita melihat politik praktis, maka sejatinya ingin dibangun 3 kekuatan besar perpolitikan di Indonesia. Dan ini juga yang terjadi kemarin itu saat Golkar, P3, dan PDI saat itu. Nah, nanti sepertinya yang ingin dibuat di sini itu adalah 3 partai besar, Gerindra, PSI, dan Golkar. Karena saya yakin dalam kelahiran PSI ini juga lagi-lagi dan lagi-lagi opung
ada di belakangnya. Karena PDIP sudah mereject Pak Jokowi, maka akhirnya Pak Jokowi membuat apa yang dinamakan dengan Partai Super Terbuka ini atau PSI. Ya saya nggak tahu ya, singkatannya masih tetap Partai Solidaritas Indonesia atau sudah berubah di sini. Tapi ini adalah satu partai nasionalis baru yang mungkin hembusannya. Kalau di PDIP ini kan marhain sekali. Apapun itu menjadikan Pak Insinyur Soekarno sebagai dewa. Nah, di sini sepertinya dewanya itu akan Pak Jokowi ini tadi. Nah, apakah anaknya akan selalu di sana? Mereka ini sepertinya akan mencoba untuk memperbaiki hal yang mungkin tidak terjadi di PDIP, di mana kepemimpinan itu diturunkan melalui hubungan darah. PDIP sepertinya akan di P3-kan. P3-kan. Betul, di P3-kan. Nah, betul. Sangat mungkin, sangat mungkin. Dalam apapun perpolitikan, siapa yang kuat, dia akan menjadi pemenangnya. Dan saya kira nggak mungkin dong kalau PDIP ini merubah logonya dari banteng menengok jadi semut. Karena sejatinya hanya semut dalam suit yang bisa mengalahkan seekor gajah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini sesuatu yang dipilih secara cap-cip-cup kembang kuncup? Atau memang melalui sesuatu yang sifatnya penuh filosofis seperti yang tadi saya paparkan? Jika kalian memiliki teori sendiri, mengapa gajah dipilih untuk melawan banteng? Tuliskan di bawah sini. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, aku selalu baca dan balas. Dan kalau belum subscribe, sekarang waktu yang tepat, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Share juga ke temanmu, supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.